Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nehzau Official. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang seorang gadis yang bernama Lala dengan kematiannya yang misterius. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Ya, siapkan kopi, siapkan udut. Atau kalian yang mau tidur, silahkan letakkan HP di samping kuping kalian. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Lala, seorang gadis berusia 22 tahun, dikenal sebagai pribadi yang ramah, sopan, dan memiliki senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Setelah lulus dari sebuah pesantren di daerahnya, Lala memutuskan membantu keluarganya dengan berjualan donat keliling. Donat-donatnya terkenal enak dan empuk, membuat banyak orang menunggu kedatangannya setiap pagi. Hari itu, seperti biasa, Lala bangun subuh dan membantu ibunya membuat donat. Setelah salat subuh, ia berkemas dan berangkat dengan sepeda ontel yang menjadi teman setianya sejak 5 tahun lalu. Ia mengenakan gamis biru muda dengan hijab putih sederhana, menambah aura anggun pada dirinya. Dengan membawa keranjang berisi donat yang tertata rapi, Lala memulai perjalanannya dari rumah menuju perkampungan sekitar. Namun pagi itu Lala tak kembali seperti biasanya. Pukul 11 siang, seorang petani bernama Pak Juri sedang menuju sawahnya di pinggiran desa ketika ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di bawah pohon jati besar, tergeletak sesosok tubuh perempuan dengan wajah yang tampak familiar. Tubuh itu mengenakan gamis biru muda dengan hijab putih yang sudah kotor oleh tanah. Pak Juri mendekat. Tubuhnya gemetar saat menyadari siapa yang terbaring di sana. Lala? Bisiknya. Ia mencoba memanggilnya beberapa kali, tetapi tak ada respons. Dengan napas yang tersengal, Pak Juri segera berlari ke arah jalan utama untuk meminta bantuan. Warga mulai berdatangan setelah mendengar teriakan Pak Juri. Salah seorang warga, Bu Narti, langsung mengenali Lala. Astagfirullah, ini Lala, penjual donat itu, serunya. Beberapa warga laki-laki mencoba memeriksa tubuh Lala. Mereka memastikan bahwa Lala sudah tidak bernyawa. Bekas memar terlihat di lehernya dan luka di bagian kepala, sementara keranjang donat dan sepeda ontelnya tidak ditemukan di sekitar lokasi. Kita harus lapor polisi, ujar Pak Juri dengan suara gemetar. Setelah laporan diterima, tim polisi dari polsek setempat segera datang ke lokasi kejadian. Kepala tim, Inspektur Rian, mulai melakukan olah tempat kejadian perkara. Lokasi penemuan tubuh Lala cukup terpencil, jauh dari rumah warga dan jalan utama. Ini bukan kecelakaan biasa, ujar Rian kepada timnya. Ada indikasi bahwa korban tewas akibat kekerasan. Polisi menemukan beberapa petunjuk di sekitar lokasi, termasuk jejak kaki yang mengarah ke semak-semak, dan selembar kain kecil yang terlihat seperti sobekan dari keranjang donat Lala. Selain itu, di tanah terdapat bekas roda yang diduga milik sepeda ontel Lala. Saya curiga pelaku mengambil sepeda dan donat korban, tambah Rian. Kemungkinan ini bukan sekadar perampokan biasa. Di rumahnya, Ibu Lala, Bu Siti, menangis histeris saat mendengar kabar dari tetangga bahwa anak sulungnya ditemukan tewas. Ayah Lala, Pak Hadi, berusaha tegar, meski air matanya tak bisa ia tahan. Lala itu anak baik, Pak. Dia tidak pernah menyakiti orang lain. Kenapa ada yang tega melakukan ini? Ujar Bu Siti dengan suara serak. Adik-adik Lala, Nina dan Ali
hanya bisa menangis di sudut ruangan. Nina memeluk boneka yang dulu sering diberikan oleh Lala, sementara Ali terus bertanya, "Kak Lala kenapa, Bu? Kak Lala pergi kemana?" Tetangga yang datang berusaha menghibur, tetapi suasana duka menyelimuti rumah sederhana itu. Hasil autopsi dari rumah sakit menunjukkan bahwa Lala meninggal akibat cekikan di lehernya. Tidak ditemukan luka-luka lain yang signifikan, tetapi ada beberapa memar di lengan yang mengindikasikan bahwa Lala sempat melawan. Polisi mulai menginterogasi beberapa orang yang terakhir kali melihat Lala. Seorang ibu rumah tangga, Bu Tari, mengaku membeli donat dari Lala sekitar pukul 7 pagi di dekat warung. "Setelah itu, saya tidak tahu dia kemana," ujarnya. Sementara itu, seorang remaja laki-laki bernama Bayu mengaku melihat Lala mengayuh sepeda menuju arah kebun jati sekitar pukul 8 pagi. "Dia lewat sendirian seperti biasa," kata Bayu. Polisi juga mendapat informasi bahwa beberapa hari sebelumnya, Lala sempat mengeluhkan seseorang yang mengikutinya saat berjualan. "Dia cerita ke saya, ada lelaki yang suka memperhatikan dia." Lala bilang, lelaki itu sering muncul di tempat yang sama setiap kali dia berjualan, ujar Nisa, teman dekat Lala. Dari keterangan Nisa, polisi mulai mencari tahu tentang pria tersebut. Beberapa saksi menyebut ada seorang pemuda bernama Dani yang sering terlihat di sekitar tempat Lala berjualan. Dani adalah seorang pengangguran yang dikenal suka mengganggu perempuan muda di desa. Inspektur Rian segera memanggil Dani untuk dimintai keterangan. Dani terlihat gelisah saat diinterogasi. "Saya tidak tahu apa-apa tentang kematian Lala. Memang benar saya suka beli donat dari dia, tapi saya tidak pernah macam-macam," kilahnya. Namun polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah Dani. Di salah satu sudut kamarnya, terdapat keranjang donat yang mirip dengan milik Lala. Dani bersikeras bahwa keranjang itu ia beli dari pedagang keliling beberapa hari lalu, tetapi polisi tetap menahannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat penyelidikan terus berlanjut, polisi mendapatkan laporan dari seorang warga yang menemukan sepeda ontel milik Lala di sebuah sungai kecil sekitar 2 kilometer dari lokasi penemuan jasadnya. Sepeda itu sudah rusak, dengan beberapa bagian yang hilang. Selain itu, polisi juga menemukan sidik jari di keranjang donat yang ditemukan di rumah Dani. Sidik jari itu tidak hanya milik Dani, tetapi juga milik seseorang yang belum teridentifikasi. "Kita butuh waktu untuk memastikan siapa pemilik sidik jari ini," ujar Inspektur Rian. Di tengah penyelidikan, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Beberapa tahun lalu, Lala pernah menjadi saksi dalam sebuah kasus pelecehan terhadap seorang gadis di desa tetangga. Pelaku, seorang pria bernama Yanto, baru saja keluar dari penjara beberapa bulan lalu. Apakah mungkin Yanto punya dendam terhadap Lala? Hanya salah satu anggota tim penyidik. Polisi mulai mencari keberadaan Yanto, namun ia sulit ditemukan, seolah-olah menghilang begitu saja. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di desa. Banyak warga yang merasa takut dan cemas. Mereka berharap pelaku segera ditangkap, agar keadilan untuk Lala dapat ditegakkan. Namun di sisi lain, beberapa orang mulai berspekulasi. Ada yang menduga ini murni perampokan, sementara yang lain yakin bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Keluarga Lala hanya bisa berdoa agar kasus ini segera terungkap. Bu Siti sering terlihat memandangi foto Lala yang tergantung di dinding ruang tamu. "Kami hanya ingin tahu siapa yang tega melakukan ini kepada anak kami," ujarnya dengan mata yang sembab. Penyelidikan masih terus berlangsung.
Petunjuk-petunjuk baru terus bermunculan, tetapi teka-teki di balik kematian Lala belum sepenuhnya terpecahkan. Apakah ini benar-benar perampokan yang berujung pembunuhan? Ataukah ada motif lain yang lebih dalam? Lala, gadis cantik penjual donat yang dikenal baik oleh semua orang, kini hanya bisa dikenang dalam doa. Dan misteri kematiannya setidaknya untuk saat ini masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Beberapa hari setelah penemuan jasad Lala, polisi masih berjuang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kebenaran. Penyelidikan semakin rumit, terlebih karena tersangka utama Dani terus menyangkal keterlibatannya. Di sisi lain, jejak Yanto, mantan narapidana yang mungkin memiliki dendam terhadap Lala, masih belum ditemukan. Di kantor polisi, Inspektur Rian duduk di depan papan besar penuh foto dan diagram yang merangkum kasus ini. Ia menatap foto Lala yang diambil beberapa bulan sebelum kejadian. Senyum gadis itu terasa menusuk hati. Kita harus segera menemukan pelaku, gumamnya. Sementara itu, laporan forensik terbaru menunjukkan adanya jejak DNA lain pada tubuh Lala yang tidak cocok dengan Dani atau Yanto. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa pelaku bukanlah salah satu dari dua orang tersebut, melainkan seseorang yang tak terduga. Sementara penyelidikan berjalan, keluarga Lala mulai menerima teror. Pada suatu malam, saat Bu Siti sedang menyalakan lampu di teras, ia menemukan sebuah amplop coklat yang diselipkan di bawah pintu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan menemukan sebuah pesan singkat yang ditulis dengan huruf besar-besar. Berhenti cari tahu, ini hanya awal. Pak Hadi segera membawa surat itu ke polisi, yang segera mengamankan amplop untuk diperiksa. Sidik jari di surat itu tidak memberikan hasil yang signifikan. Namun ancaman tersebut membuat keluarga Lala semakin khawatir. Kami tidak akan menyerah, ujar Pak Hadi tegas saat berbicara dengan Inspektur Rian. Anak kami harus mendapatkan keadilan. Di ruang interogasi, Dani akhirnya membuat pengakuan, meski bukan seperti yang diharapkan. Ia mengaku bahwa beberapa hari sebelum kejadian, ia memang sempat mengikuti Lala dari kejauhan. Saya tidak bermaksud jahat, katanya dengan suara rendah. Saya hanya suka sama dia, tapi dia selalu mengabaikan saya. Ketika ditanya tentang keranjang donat yang ditemukan di rumahnya, Dani mengatakan bahwa ia menemukannya di pinggir jalan saat ia berjalan pulang malam hari. Saya tidak tahu itu milik Lala. Saya kira itu hanya barang buangan. Meski pengakuan Dani belum cukup membuktikan keterlibatannya dalam pembunuhan, polisi tetap memantaunya dengan ketat. Seminggu setelah kejadian, seorang saksi baru datang ke kantor polisi. Pria bernama Pak Rojak ini mengaku melihat sesuatu yang mencurigakan di hari kematian Lala. Saya sedang memancing di sungai dekat kebun jati pagi itu, ujarnya. Saya melihat seorang pria bertubuh besar menarik sepeda ontel ke dalam semak-semak. Saya tidak mengenalnya, tapi dia terlihat gugup. Ketika diminta mendeskripsikan pria tersebut, Pak Rojak menyebutkan bahwa pria itu memiliki bekas luka di wajahnya dan memakai jaket hitam lusuh. Inspektur Rian segera memerintahkan timnya untuk menyisir catatan penduduk sekitar yang sesuai dengan deskripsi itu. Penyelidikan mengarah pada seorang pria bernama Riko yang dikenal sebagai preman kampung dan pernah terlibat dalam beberapa kasus kecil seperti pencurian dan perkelahian. Riko ditangkap di sebuah warung tempat ia sering nongkrong. Saat diinterogasi, ia mengaku bahwa ia memang berada di sekitar lokasi pada hari itu, tetapi membantah terlibat dalam pembunuhan Lala. Saya hanya lewat, tidak tahu apa-apa.
katanya dengan nada kasar. Namun polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah Rico, sebuah jaket hitam dengan noda tanah yang serupa dengan tanah di lokasi kejadian. Polisi juga menemukan uang kertas dalam jumlah besar di dompetnya, yang membuat Rico semakin sulit mengelak. "Kau mendapatkan uang ini dari mana?" tanya Inspektur Ryan. "Itu hasil menang taruhan bola," jawab Rico cepat, meski wajahnya tampak gelisah. Salah satu petunjuk baru datang dari seorang pedagang di pasar malam yang berlokasi tak jauh dari desa. Pedagang tersebut mengaku melihat seorang pria menjual sepeda ontel yang mirip dengan milik Lala beberapa jam setelah kejadian. Dia kelihatan terburu-buru, seperti ingin cepat-cepat menjualnya, ujar pedagang itu. Polisi segera meminta pedagang tersebut untuk mengenali wajah pria itu melalui foto-foto tersangka yang mereka miliki. Namun pria itu tidak mengenali Danny ataupun Rico. Dia agak gemuk, kulit sawo matang, dan rambutnya sedikit ikal, katanya. Deskripsi ini menambah kebingungan polisi karena tidak cocok dengan siapapun yang sudah mereka curigai sebelumnya. Saat menyisir lokasi kejadian untuk kedua kalinya, polisi menemukan jejak sepatu yang sebelumnya terlewatkan. Jejak tersebut mengarah ke arah sebuah rumah tua yang tak berpenghuni di tepi desa. Saat memasuki rumah itu, polisi menemukan beberapa barang mencurigakan, termasuk sepasang sepatu berlumpur yang ukurannya sesuai dengan jejak di TKP. Namun yang paling mengejutkan adalah secari kertas yang berisi catatan tentang aktivitas Lala, termasuk rute yang sering ia lalui saat berjualan donat. "Ini jelas sudah direncanakan," ujar Inspektur Ryan. Namun siapa pemilik rumah itu? Menurut warga setempat, rumah tersebut sudah lama kosong setelah pemiliknya pindah ke luar kota. Polisi pun mencari informasi lebih lanjut tentang siapa yang mungkin menggunakan rumah itu sebagai tempat persembunyian. Seiring dengan semakin banyaknya petunjuk yang terkumpul, polisi mulai menduga bahwa pembunuhan Lala bukanlah tindakan acak. Ada kemungkinan bahwa pelaku memiliki dendam pribadi atau motif lain yang belum terungkap. Namun satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ini perbuatan satu orang, atau ada lebih dari satu pelaku yang bekerja sama? Di tengah ketidakpastian, keluarga Lala berusaha tegar. Bu Siti mulai rutin menghadiri pertemuan warga untuk meminta dukungan agar kasus anaknya tetap menjadi prioritas polisi. Pak Hadi, meski terlihat semakin kurus, terus mendampingi istrinya. "Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujar Bu Siti di salah satu pertemuan. Doa bersama juga sering dilakukan di rumah keluarga Lala, dihadiri oleh tetangga dan kerabat yang peduli. Meski tak mudah, keluarga Lala berusaha kuat demi mengenang kebaikan anak mereka yang kini telah tiada. Meski semakin banyak petunjuk yang ditemukan, misteri di balik kematian Lala masih jauh dari terpecahkan. Apakah Rico benar-benar pelaku utamanya? Siapa pria yang menjual sepeda ontel di pasar malam? Dan apa sebenarnya motif pembunuhan ini? Kasus ini terus berkembang, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di benak semua orang. Untuk sementara, keadilan bagi Lala masih harus menunggu. Hari mulai gelap ketika Inspektur Ryan kembali ke kantornya. Ia duduk termenung di depan papan besar penuh foto dan petunjuk yang terus bertambah. Meski sudah ada beberapa tersangka, semuanya masih samar, seperti puzzle yang kehilangan potongan kunci. "Kita harus segera mendapatkan jawaban," gumamnya sambil mengetukkan pena ke meja. Penyelidikan berlanjut ke arah pasar malam. 4 terakhir kali, ada saksi yang melihat seseorang
menjual sepeda ontel milik Lala. Polisi memeriksa rekaman CCTV dari beberapa warung di sekitar lokasi tersebut. Salah satu kamera menangkap seorang pria dengan ciri-ciri yang mirip dengan deskripsi pedagang. Bertubuh gemuk, berkulit sawo matang, dan rambut sedikit ikal. "Ini dia," ujar Rian sambil menunjuk layar. Namun saat melacak pria tersebut, polisi justru mendapatkan informasi yang mengejutkan. Pria itu dikenal sebagai pekerja kasar di luar desa dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Lala. Saat diinterogasi, ia mengaku membeli sepeda ontel tersebut dari seseorang di pinggir jalan dengan harga murah. "Saya tidak kenal dia, Pak," katanya dengan nada cemas. Orangnya kurus, pakai topi, dan langsung pergi setelah transaksi. Polisi semakin bingung. Pelaku tampaknya sengaja membuat jejak yang berlapis untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Rico yang sebelumnya ditahan akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Meski begitu, ia tetap menjadi salah satu orang yang diawasi. Namun sebuah informasi baru dari warga desa membawa penyelidikan ke arah yang berbeda. Pak Salman, seorang petani tua, melapor bahwa ia menemukan sesuatu yang mencurigakan di perkebunan jati miliknya. Ia melihat sebuah tas kecil yang tergeletak di semak-semak. Isinya berupa kain lap dan sebuah pisau kecil dengan noda yang menyerupai darah kering. "Ini bukan barang saya," katanya saat menyerahkan temuan itu ke polisi. Polisi segera mengirim pisau tersebut ke laboratorium forensik untuk diuji. Jika benar noda itu adalah darah dan cocok dengan DNA Lala, maka barang bukti ini bisa menjadi kunci penting. Namun siapa yang meninggalkan tas itu? Dan mengapa di perkebunan jati? Lokasinya berada cukup jauh dari rute yang biasa dilalui Lala. Beberapa hari kemudian, seorang teman Lala bernama Tia mendatangi kantor polisi. Dia tampak ragu-ragu, namun akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Saya tidak tahu apakah ini penting," katanya. Tapi beberapa minggu sebelum kejadian, Lala sempat bercerita bahwa ada seseorang yang terus mengikutinya saat ia berjualan. Orang itu selalu membeli donat, tapi Lala bilang dia merasa tidak nyaman. Ketika ditanya lebih lanjut, Tia mengatakan bahwa Lala tidak menyebutkan siapa orang itu, tetapi menggambarkannya sebagai pria bertubuh kecil dengan wajah yang terlihat menyimpan sesuatu. Polisi segera memeriksa daftar pelanggan Lala yang mungkin cocok dengan deskripsi ini. Salah satu nama yang muncul adalah Herman, seorang duda yang tinggal di desa sebelah. Herman dikenal sebagai orang yang pendiam, tetapi beberapa warga pernah melihatnya berbicara dengan Lala di pasar. Herman dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat ditanya tentang hubungannya dengan Lala, ia mengaku sering membeli donat darinya, tetapi menolak bahwa ia pernah melakukan sesuatu yang mencurigakan. "Saya hanya pembeli biasa," katanya sambil menunduk. Namun saat ditanya di mana ia berada pada malam kematian Lala, Herman tampak gelisah. Ia mengaku sedang di rumah sendirian, tanpa ada saksi yang bisa menguatkan alibinya. "Ini tidak cukup," kata Inspektur Rian kepada timnya. "Kita butuh lebih banyak bukti." Di sisi lain, keluarga Lala semakin cemas dengan lambatnya perkembangan kasus. Bu Siti merasa kehilangan harapan, meski ia berusaha tegar. Pak Hadi, yang selama ini dikenal sebagai pria kuat, mulai sering terdiam. "Kenapa ini begitu sulit?" tanya Bu Siti sambil menahan air mata. "Apa Lala tidak cukup berharga untuk mendapatkan keadilan?" Tetangga-tetangga mulai ikut mendukung keluarga tersebut dengan menggelar doa bersama setiap malam. Mereka berharap ada titik terang yang bisa mengungkap misteri ini.
Setelah beberapa hari menunggu, hasil laboratorium akhirnya keluar. Pisau yang ditemukan di perkebunan Jati memiliki DNA yang cocok dengan darah Lala. Ini menjadi bukti penting bahwa pelaku sempat membawa pisau itu ke lokasi tersebut. Namun siapa pemilik pisau itu masih menjadi misteri. Saat diselidiki lebih lanjut, pisau tersebut ternyata adalah barang yang umum dijual di pasar setempat, sehingga sulit untuk melacak pembelinya. Polisi kemudian mendapatkan laporan bahwa Rico terlihat berbicara dengan seorang pria misterius di sebuah warung beberapa hari sebelum kematian Lala. Saksi mata mengatakan bahwa mereka tampak berbicara dengan serius, seperti sedang merencanakan sesuatu. Rico segera dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Kali ini, ia terlihat lebih gugup. Setelah didesak, ia akhirnya mengaku bahwa pria itu adalah temannya bernama Agus, yang sering bekerja serabutan di desa lain. Dia cuma minta tolong saya jual sepeda, katanya. Saya tidak tahu itu punya siapa. Namun ketika polisi mencoba mencari Agus, ia sudah menghilang dari tempat tinggalnya. Ini menambah lapisan baru dalam misteri ini. Apakah Agus hanya perantara, atau ia adalah pelaku utama? Sementara itu, polisi juga menerima kritik dari masyarakat karena lambatnya proses penyelidikan. Beberapa warga mulai tidak percaya pada pihak berwajib, sementara yang lain berspekulasi bahwa kasus ini sengaja diulur-ulur. Namun Inspektur Rian tetap berusaha keras. Ia merasa bahwa setiap petunjuk yang didapat harus diperiksa dengan cermat. Meskipun hasilnya belum jelas, suatu pagi, seorang warga menemukan sebuah tas plastik yang mengambang di sungai. Di dalamnya terdapat beberapa barang pribadi yang diduga milik Lala, termasuk dompet kecil yang sering ia bawa saat berjualan. Polisi segera menyelidiki apakah ada jejak yang bisa mengarah pada pelaku, tetapi air sungai telah menghapus sebagian besar sidik jari dan bukti lainnya. Meski begitu, penemuan ini menunjukkan bahwa pelaku berusaha membuang barang-barang milik Lala untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain, seorang informan anonim memberikan informasi kepada polisi bahwa ia pernah mendengar percakapan mencurigakan antara dua pria di pasar malam. Percakapan itu menyebutkan nama Lala dan sesuatu tentang waktu yang salah. Polisi kini mencurigai bahwa pembunuhan ini mungkin melibatkan lebih dari satu orang. Jika benar, maka kasus ini lebih kompleks daripada yang diduga sebelumnya. Meski keadilan belum terwujud, keluarga Lala tetap berjuang untuk mendapatkan jawaban. Mereka terus mendesak polisi untuk tidak menyerah dan meminta dukungan dari masyarakat. Kami hanya ingin tahu siapa yang tega melakukan ini, ujar Pak Hadi dengan suara serak. Sementara itu, di luar sana, pelaku sebenarnya mungkin masih bebas berkeliaran, menunggu waktu untuk kembali melancarkan aksinya. Kasus ini terus bergulir tanpa kepastian. Meski ada banyak petunjuk yang terkumpul, semuanya terasa seperti teka-teki besar yang belum selesai. Sementara keluarga Lala terus menunggu dengan harap-harap cemas, polisi terus mencari cara untuk menyelesaikan misteri ini. Namun, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Lala? Apakah pelaku akan tertangkap, atau ia akan tetap bebas? Jawaban ini masih menggantung, menyisakan bayang-bayang ketidakpastian di hati semua orang. Malam itu, sebuah informasi dari intelijen mengarahkan polisi ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran desa. Rumah itu terletak di dekat area persawahan yang sepi, dan diyakini menjadi tempat persembunyian Agus. Tim polisi bergerak cepat, mendekati lokasi dengan hati-hati. Saat pintu diketuk, tidak ada jawaban. Setelah beberapa menit tanpa respons, polisi memutuskan mendobrak pintu. Agus ditemukan di dalam,
duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang. "Jangan bergerak," teriak salah satu anggota polisi sambil mengacungkan senjata. Agus tidak melawan. Ia menyerah tanpa perlawanan. Saat digiring ke mobil polisi, ia terlihat gemetar dan terus menunduk. Di kantor polisi, Agus duduk di ruang interogasi. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kecemasan. Inspektur Rian duduk di depannya, menatap tajam, mencoba membaca pikirannya. "Kami tahu kau terlibat," kata Rian. "Kau menjual sepeda Lala, dan Riko sudah menyebut namamu. Sekarang, katakan yang sebenarnya." Agus terdiam beberapa saat sebelum akhirnya membuka mulut. "Saya hanya disuruh, Pak," katanya pelan. "Disuruh oleh siapa?" Agus menggeleng, seolah ragu untuk menjawab. Setelah didesak lebih lanjut, ia akhirnya mengungkapkan sebuah nama yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. "Saya disuruh oleh Pak Ustadz Zubair." Ruangan menjadi hening. Inspektur Rian menatap Agus dengan tajam, mencoba memastikan apakah ia serius atau hanya mengarang cerita. "Ustadz Zubair? Ustadz dari pesantren di desa sebelah?" tanya Rian, suaranya penuh keraguan. Agus mengangguk. Agus menjelaskan bahwa beberapa minggu sebelum kejadian, Ustadz Zubair memintanya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia diminta untuk mengawasi Lala, mencari tahu rute berjualannya, dan melaporkan kebiasaannya. "Dia bilang itu untuk urusan pesantren. Saya tidak tahu apa maksudnya," kata Agus. Namun pada malam sebelum kematian Lala, Ustadz Zubair memberikan instruksi yang lebih spesifik. Dia bilang, "Saya harus mengambil sepeda itu dan membuang beberapa barang miliknya ke sungai." Lanjut Agus, "Dia juga memberi saya uang untuk melakukan semuanya." "Kenapa kau menurutinya?" tanya Rian dengan nada tajam. Agus menunduk, terlihat malu. "Karena saya takut, Pak. Dia Ustadz, orang yang dihormati. Saya pikir ini pasti ada alasannya." Keterangan Agus membuat Rian dan timnya bingung. Ustadz Zubair dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati, sering membantu masyarakat, dan memiliki pesantren yang cukup besar di desa sebelah. Tidak ada yang pernah menduga ia bisa terlibat dalam sesuatu seperti ini. Namun fakta yang diungkap Agus tidak bisa diabaikan. Polisi segera memutuskan untuk menyelidiki Ustadz Zubair lebih lanjut. Polisi mulai mengawasi pesantren Ustadz Zubair secara diam-diam. Mereka mencatat siapa saja yang keluar masuk, aktivitas sehari-hari di dalam, dan mencoba mencari petunjuk yang menguatkan keterangan Agus. Selama beberapa hari, tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan. Pesantren itu terlihat seperti tempat belajar agama biasa, dengan para santri yang menjalani kegiatan sehari-hari mereka. Namun, sebuah informasi dari salah satu mantan santri pesantren tersebut memberikan titik terang. Seorang mantan santri bernama Ilham datang ke kantor polisi setelah mendengar kabar tentang keterlibatan Ustadz Zubair. Ia mengaku pernah mendengar percakapan mencurigakan antara Ustadz Zubair dan seorang tamu beberapa bulan lalu. Mereka bicara tentang uang dan ancaman. Kata Ilham, "Saya tidak tahu pasti, tapi saya dengar nama Lala disebut." Ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, Ilham mengatakan bahwa tamu itu adalah seorang pria berjas yang datang dengan mobil mewah. Percakapan mereka berlangsung di ruang tertutup, tetapi beberapa potong kalimat terdengar hingga keluar. "Saya pikir itu tidak penting waktu itu," tambah Ilham. Dengan informasi ini, polisi kembali menginterogasi Agus, mencoba menggali lebih dalam tentang hubungannya dengan Ustadz Zubair. "Apakah kau tahu siapa tamu yang sering datang ke pesantren?" tanya Rian. Agus mengangguk. "Dia pengusaha, namanya Pak Darto. Saya pernah melihatnya di sana beberapa kali."
Nama Pak Darto menambah lapisan baru dalam kasus ini. Polisi segera memeriksa latar belakangnya dan menemukan bahwa ia adalah pengusaha sukses yang memiliki hubungan baik dengan Ustadz Zubair. Dengan cukup banyak bukti dan kesaksian, polisi memutuskan untuk memanggil Ustadz Zubair ke kantor polisi. Ustadz Zubair datang dengan tenang, mengenakan jubah putih dan sorban. Sikapnya penuh keyakinan. "Ada apa ini, Pak Polisi?" tanyanya dengan suara lembut. Inspektur Rian langsung menjelaskan bahwa namanya disebut dalam penyelidikan terkait kematian Lala. Namun Ustadz Zubair membantah semua tuduhan dengan tenang. "Saya tidak tahu apa-apa tentang ini," katanya. "Lala adalah gadis baik, dan saya tidak pernah memiliki masalah dengannya." Namun saat ditanya tentang hubungan dengan Agus dan Pak Darto, ekspresi Ustadz Zubair sedikit berubah. Ia mengaku mengenal keduanya, tapi menegaskan bahwa hubungannya hanya sebatas urusan pesantren. "Pak Darto adalah donatur pesantren kami, dan Agus pernah bekerja serabutan di sini," ujarnya. Meski Ustadz Zubair menyangkal semua tuduhan, polisi terus menekan dengan menunjukkan bukti dan kesaksian. Setelah berjam-jam interogasi, akhirnya ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. "Baiklah," katanya dengan suara pelan. "Saya akan jelaskan, tapi ini bukan seperti yang kalian pikirkan." Ustadz Zubair mengaku bahwa ia memang meminta Agus untuk memantau Lala, tetapi ia bersikeras bahwa tujuannya adalah untuk memastikan keselamatannya. "Saya mendengar desas-desus bahwa Lala sering diikuti seseorang, dan saya hanya ingin memastikan ia aman," katanya. Namun saat ditanya mengapa ia meminta Agus untuk membuang barang-barang milik Lala, ia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Polisi kemudian memusatkan perhatian pada Pak Darto. Ketika diperiksa lebih lanjut, terungkap bahwa Pak Darto memiliki hubungan bisnis yang tidak sepenuhnya bersih. Ada laporan tentang ancaman terhadap beberapa orang yang menolak bekerja sama dengannya, meski bukti-buktinya belum cukup kuat untuk menjeratnya. Apakah Pak Darto memiliki alasan untuk menargetkan Lala? Dan jika ya, apa hubungannya dengan Ustadz Zubair? Sementara itu, keluarga Lala terus memantau perkembangan kasus dengan cemas. Bu Siti merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak tertentu, tetapi ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. "Kami hanya ingin tahu kebenarannya," katanya. Penyelidikan terus berlanjut. Dengan Agus yang sudah mengaku dan Ustadz Zubair yang mulai terpojok, polisi kini harus mengungkap hubungan sebenarnya antara mereka dan Pak Darto. Setelah berhari-hari penyelidikan, akhirnya Ustadz Zubair dipanggil kembali ke kantor polisi untuk pemeriksaan terakhir. Dengan bukti yang semakin mengarah kepadanya, serta tekanan dari kesaksian Agus dan informasi terkait Pak Darto, Ustadz Zubair tidak punya pilihan selain mengungkapkan kebenaran. Di ruang interogasi, Ustadz Zubair, yang selama ini terlihat tenang, mulai menunjukkan ekspresi gelisah. Inspektur Rian yang duduk di hadapannya menatap dengan tajam, menyodorkan beberapa dokumen dan foto-foto barang bukti. "Semua ini mengarah padamu, Ustadz," kata Rian dengan nada tegas. "Kami tahu kau menyuruh Agus, dan kami tahu ada motif pribadi di balik semuanya. Jadi, lebih baik kau akui sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Zubair diam. Ia menatap lantai, tangannya saling menggenggam erat di atas meja. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Baiklah, saya akan mengatakan semuanya." Zubair mulai menceritakan masa lalunya saat ia masih menjadi santri di pesantren yang sama dengan Lala. Ia mengaku bahwa sejak pertama kali bertemu Lala, ia merasa tertarik pada kecantikannya dan kepribadiannya yang lembut.
Dia adalah santri yang sangat cerdas, kata Zubair dengan nada lirih. Dia selalu menjadi yang terbaik di kelas, dan semua orang menghormatinya. Saya pun tidak bisa menahan perasaan saya. Namun meskipun ia sering berusaha mendekati Lala, gadis itu tidak pernah memberikan respons yang diharapkannya. Zubair mengaku beberapa kali menyatakan cinta kepada Lala, tetapi Lala selalu menolak dengan sopan. Dia bilang, dia ingin fokus pada pendidikannya. Lanjut Zubair, dia bilang cinta bukan prioritasnya. Zubair menceritakan bahwa penolakan demi penolakan dari Lala membuatnya frustrasi. Ia merasa dipermalukan, terutama karena beberapa teman santrinya mengetahui perasaannya terhadap Lala. Saya mulai merasa marah, merasa ditolak oleh seseorang yang saya pikir seharusnya menghargai perasaan saya, kata Zubair. Namun meski marah, Zubair tidak pernah menunjukkan kebenciannya secara langsung. Ia menyimpan dendam itu dalam hati, mencoba melupakan Lala setelah ia lulus dari pesantren. Beberapa tahun kemudian, ketika Zubair sudah menjadi ustadz dan memimpin pesantren sendiri, ia mendengar kabar tentang Lala yang kini tinggal di desa yang tidak jauh dari pesantrennya. Saya tahu dia menjadi penjual donat keliling, kata Zubair. Ketika pertama kali melihatnya lagi, semua perasaan lama itu kembali. Namun Lala tetap bersikap seperti dulu, ramah tetapi menjaga jarak. Zubair kembali mencoba mendekatinya, tetapi Lala menolak dengan tegas. Ia bilang, dia tidak pernah memiliki perasaan apapun kepada saya, kata Zubair dengan suara bergetar. Itu seperti tamparan bagi saya. Saya merasa dihina. Ketika rasa sakit hati itu semakin mendalam, Zubair mulai merencanakan sesuatu. Ia ingin membuat Lala menderita seperti dirinya, tetapi ia tidak ingin tangannya sendiri yang kotor. Saya meminta Agus untuk mengawasinya, memastikan dia tidak mencurigai apa-apa, kata Zubair. Pada malam kejadian, Zubair meminta Agus untuk menghadang Lala di jalan yang sepi. Ia memerintahkan Agus untuk mengambil sepeda dan barang-barang milik Lala, lalu membuang barang-barang itu agar terlihat seperti perampokan biasa. Saya tidak pernah bermaksud membunuhnya, kata Zubair, tapi malam itu, saya kehilangan kendali. Zubair mengaku bahwa ia menemui Lala sendiri setelah Agus pergi. Ia mencoba berbicara dengannya sekali lagi, tetapi Lala tetap menolak berbicara lebih jauh. Dia bilang, saya harus berhenti mengganggunya. Lanjut Zubair. Itu membuat saya marah. Dalam kemarahannya, Zubair mendorong Lala dengan keras. Lala terjatuh, dan kepalanya terbentur batu besar di pinggir jalan. Saya panik, kata Zubair. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia sudah tidak bergerak. Setelah menyadari bahwa Lala telah meninggal, Zubair mencoba menutupi jejaknya. Ia menyeret tubuh Lala ke semak-semak di dekat jalan, berharap tidak ada yang menemukannya untuk sementara waktu. Saya berpikir itu akan terlihat seperti kecelakaan, kata Zubair. Namun ketika jasad Lala ditemukan, Zubair mulai merasa terpojok. Ia semakin cemas ketika polisi mulai menyelidiki kasus tersebut dan mendekati orang-orang di sekitarnya. Saya tidak pernah berniat sejauh ini, katanya dengan suara pelan. Saya hanya ingin dia tahu bagaimana rasanya dihancurkan. Pengakuan Zubair mengejutkan semua orang, terutama keluarga Lala dan warga desa yang selama ini menghormatinya sebagai ustadz. Bu Siti, Ibu Lala, menangis histeris ketika mendengar kabar tersebut. Kenapa dia melakukan ini kepada anak saya? Isaknya, Lala tidak pernah menyakiti siapapun. Kenapa dia harus menderita seperti ini? Warga desa juga merasa marah dan kecewa.
Mereka tidak menyangka seseorang yang selama ini dianggap sebagai panutan agama ternyata menyimpan sisi gelap seperti itu. Setelah pengakuannya, Zubair langsung ditahan dan dijerat dengan pasal pembunuhan. Agus, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kematian Lala, juga dijerat dengan pasal sebagai kaki tangan dalam rencana Zubair, Pak Darto, yang awalnya dicurigai memiliki keterlibatan. Akhirnya dinyatakan tidak bersalah setelah penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.